Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Di Bengkulu, melalui semangat para pecinta olahraga pada tahun 2019, bola tangan perlahan berkembang dan mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat. Berkat dukungan dari berbagai pihak, kini bola tangan bukan lagi sekadar hobi, tapi ladang pembinaan atlet menuju prestasi. Kalau dari Pemprov sendiri bagaimana cara untuk meningkatkan sumber daya manusianya, terutama di pelatih dan juga wasit di situ? Oke, kalau memang ditanya bagaimana cara mengembangkan SDM ya, SDM pelatih, mau tidak mau, suka tidak suka, pelatih itu ada ketika turnamennya ada, ya kan? Nah, bagaimana pelatih mau berprestasi kalau kompetisinya nggak ada, ya kan? Jadi langkah awal kami untuk menuju hal tersebut adalah memperbanyak kompetisi, ya kan? Kompetisi kami buat sebaik mungkin, sebanyak mungkin, dan seprofesional mungkin supaya pelatih-pelatih tadi bersemangat. Nah, kemudian di beberapa tahun terakhir ini kami mengadakan beberapa pelatihan. Nah, pelatihan entah itu upgrading kemampuan pelatih, entah itu upgrading pelatihan wasit, supaya wasit dan pelatih kita tidak tertinggal dari pulau-pulau lain, ya kan? Karena mau tidak mau, memang Sumatera ini saat ini sedang berkembang bola tangannya. Kalau dibandingkan Pulau Jawa dan pulau-pulau sekitarnya, memang kita masih sedang mengejar itu, ya kan? Nah, kemudian di beberapa tahun terakhir ini kami juga mencoba untuk mendatangkan pelatih-pelatih dari luar, ya, tapi sebagai narasumber. Nah, belum kita berdayakan sebagai pelatih klub-klub lokal, tapi sebagai narasumber untuk upgrading ilmu pelatih. Iya, baik Bang. Dan berarti untuk rencananya nih Bang, jangka pendek ataupun jangka panjangnya dari bola tangan sendiri seperti apa dari Pemprov? Oke. Untuk rencana jangka pendek, kami akan coba lakukan sosialisasi kembali, ya, workshop sosialisasi tentang olahraga bola tangan ini untuk lebih merata di seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu. Itu untuk jangka pendek. Untuk jangka menengah, kami persiapan beberapa kejuaraan nasional, yang mana kejuaraan nasional itu dari kategori pelajar sampai kategori usia, ya kan, usia 18 ke atas, itu akan sedang kami create dan kami persiapkan. Dan untuk jangka panjang, ya, target kami adalah lolos kembali ke PON, yang mana PON tahun 2026 ya di NTT dan NTB. Di tengah sorak-sorai penonton dan tensi panas pertandingan, ada satu sosok yang kerap luput dari perhatian, namun memegang peran paling krusial, wasit. Mereka adalah penjaga keadilan di lapangan, sigap, tegas, dan objektif. Jadi wasit itu ada lisensinya ya Bang ya? Ya, kalau jadi wasit bola tangan itu ada lisensinya. Dan juga itu di Bengkulu ini sangat minim wasit bola tangan karena belum ada pelatihan-pelatihan wasit berikutnya gitu. Jadi baru beberapa wasit yang ada di sini yang memiliki lisensi. Dan ketika pun sudah menjadi wasit tentu ada peningkatannya terus ya Bang ya? Ya. Seperti pelatihan begitu Bang ya? Pelatihan, penyegaran, ada beberapa bentuk pelatihan lah seperti penyegaran, berlatih lihat video, berlatih secara langsung, itu ada. Dan peraturan untuk permainan bola tangan ini lebih tinggi daripada permainan-permainan yang lainnya. Bahkan supporter itu bisa dikasih suspension dan mengurangi jumlah pemain yang ada di lapangan. Berarti supporter juga bisa mempengaruhi? Supporter bisa mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan. Jika supporter terlalu memprovokasi pemain, itu bisa dikenakan suspension atau hukuman 2 menit kepada pemain yang ada di dalam. Wah,
biasa. Tadi juga saya melihat bagaimana wasit betul-betul cepat, jeli dan cekatan sekali Iya. melihat pertandingan karena itu penggunaannya kan bisa lari dan pakai tangan gitu. Iya. Jadi lebih mudah untuk melesat gitu kan. Nah, di situ ada kecepatan dan juga ketepatan yang dilakukan Iya, oleh betul. wasit. Nah, berarti untuk pelanggaran-pelanggarannya pun bisa dijelaskan apa aja dalam Oh, permainan tangan? kalau untuk pelanggaran yang sering dilakukan untuk pemain pemula, Iya. biasanya yaitu illegal dribbling. Illegal dribbling itu dia berlebih dribblenya. Jadi dia dribble, dia tangkap, kemudian dia dribble lagi. Itu illegal dribbling, itu tidak boleh dilakukan dalam permainan bola tangan. Kemudian pelanggaran umum yang sering dilakukan pemain baru itu traveling atau too many step. Jadi mereka memegang bola itu di dalam permainan bola tangan batasnya hanya 3 langkah. Jika lebih dari 3 langkah maka permainan dialihkan ke pemain yang bertahan. Seperti itu untuk peraturannya. Kemudian peraturan yang lebih penting lagi yaitu saat pemain sudah clear chance atau kesempatan untuk mencetak golnya lebih tinggi, itu tidak boleh disentuh pemain lain. Bahkan disenggol bajunya pun langsung diambil penalti dan dihukum keluar 2 menit. Iya. Karena itu jika terjadi atau dilepaskan bahkan merugikan pemain itu sendiri. Perseorangan pemain bisa jadi cedera, pecah kepala kan banyak terjadi yang lain. Setiap peluit yang ditiup bukan sekadar bunyi, tapi bentuk keberanian dalam mengambil keputusan. Wasit tak hanya dituntut memahami aturan permainan, tapi juga mampu mengendalikan emosi, menjaga sportivitas, dan memastikan jalannya pertandingan tetap fair. Rinciannya nih Bang, Iya. ada terdapat 2 wasit atau 2 wasit. berapa jumlahnya total? Untuk permainan bola tangan ini cukup banyak, yaitu 2 wasit di lapangan, 2 wasit sebagai technical official atau wasit yang memantau gerak-gerik pelatih, supporter itu pemain yang di sini. Kemudian ada juga wasit meja. Wasit meja ini tugasnya mengisi match report sama match observe. Baik, nah kalau tantangannya sendiri nih Bang sebagai wasit nih, apa nih Bang? Untuk tantangannya sendiri itu mungkin karena permainan cepat, butuh ketangkasan dan ketepatan dalam mengambil keputusan aja sih. Lebih Itu ke- tantangan yang beratnya. Untuk mengambil keputusan itu berat. Karena ini menyangkut nilai Iya, menyangkut. masing-masing tim. Bisa jadi kan kalau kita salah keputusan, pelatihnya ngerti bagaimana cara bermain, diprotes gitu kan. Yang paling berkesan selama menjadi wasit bola tangan apa nih? Yang paling berkesan sih waktu memimpin kejuaraan nasional di Riau gitu. Wah, Ya. pernah juga? Ya, pernah memimpin kejuaraan nasional di Riau, itu sih yang paling berkesan. Karena banyak dari daerah-daerah lain kan, ketemu orang yang dari luar provinsi itu sendiri, ya menjadi kebanggaan sendiri lah untuk diri.